Saya selalu bilang bahwa setiap orang yang mau melakukan kegiatan public speaking harus melakukan persiapan dan salah satu bentuknya adalah datang lebih awal. Tujuannya adalah untuk ngebaca situasinya dan mengenali siapa yang kita ajak bicara, lawan bicaranya, untuk menyesuaikan diri. Sempat kita bahas beberapa kali. Karena pada dasarnya lawan bicara kita akan menentukan cara kita berbicara kepada mereka. Dan kadang-kadang emang ada trik-triknya sendiri. Ngomong sama orang tua beda ketika kita ngomong sama orang yang seumuran, beda ketika kita ngomong sama remaja atau alay, beda ketika kita ngomong sama anak-anak. Paling enak sebenarnya sama anak-anak, bukan paling enak ya. Kalau kita mau public speaking di depan anak-anak, kebetulan saya semuanya udah pernah. Sama orang gila aja saya pernah ngobrol. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama anak-anak, anak-anak tuh menarik sekali. Dia bisa ngebaca ketulusan. Jadi kalau kita senang anak-anak, anak-anak responsif sama kita. Tapi kalau kita dasarnya nggak senang anak-anak, mau kita pura-pura, mau kita hai adek, anak-anak nggak akan respons. Sebaliknya kepada remaja, alay nih, kalau pengen bicara publik sama mereka ada triknya. Triknya adalah menunjukkan bahwa kita mencoba jadi bagian dari mereka. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong di depan anak SMP atau SMA deh misalnya, mencoba nunjukin bahwa kita lebih tua dari mereka, berharap mereka hormat sama kita, nggak akan kejadian. Kalau pengen mereka perhatiin omongan kita, tunjukin bahwa kita adalah bagian dari kelompok mereka. Dengan cara, tadi sempat saya bahas, ketika naik ke atas panggung, misalkan di depan SMA nih, misalkan SMA kelas 1 apalagi, yang lagi remaja-remaja alay-alaynya banget. Naik ke atas panggung, kata pertama yang kita keluarkan adalah, siapa yang belum ngucapin selamat sama si ini dan si ini yang baru jadian? Wah langsung rame tuh mereka. Biasanya remaja-remaja ini kaget, kok dia tahu gitu. Atau misalkan kita ngomong, halo saya Panji, kita jangan terlalu berisik ya, takut si Pak ini marah. Nah, Pak ini adalah misalkan guru killer. Mereka langsung, kok ini orang tahu ya. Jadi memang ada usaha dari kita untuk mendekatkan diri kepada mereka. Semakin dalam riset kita tentang lingkungan mereka, semakin banyak bahan permainan kita dan semakin mudah untuk kita masuk ke lingkungan remaja ini karena mereka komunal sifatnya. Alay itu kayak gajah, kemana-mana bareng-bareng. Jadi untuk ngomong sama remaja sama alay gitu. Kalau sama yang seumuran masih lebih enak, paling enak bahkan. Asal mereka tahu kenapa kita di sini dan asal mereka tahu kenapa ini penting untuk mereka, mereka akan mendengarkan. Beda lagi kalau kita ketemu sama bapak-bapak. Kalau mau membuat mereka mendengarkan kita, ini bapak-bapak asumsinya lebih tua daripada kita ya. Kita masuk merendah. Mohon maaf Bapak memakan waktunya, saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya masih muda, tapi saya kebetulan diminta sama atasan saya dan segala macamnya untuk sesuatu yang mungkin akan memakan waktu Bapak, tapi mohon maaf, moga-moga ini ada manfaatnya, sekali lagi mohon maaf Pak. Kalau kita datang ke depan bapak-bapak kayak gitu, aman. Yang nggak aman tuh kalau misalnya kita masuk, demi nggak ditindak sama bapak-bapak ini, kita kemudian nunjukin bahwa kita lebih tahu daripada mereka. Kita masuk, bapak-bapak mungkin usianya lebih tua daripada saya, tapi kalau urusan ini saya paling tahu. Wah nggak dapat itu. Nah paling enak sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu baik. Kalau kita tua mereka seneng dengerinnya. Kalau kita muda dianggap kayak anak, kayak gitulah. Tapi mengenali lawan bicara itu krusial. Karena kita harus baca karakteristiknya. Siapa tahu situasi tiba-tiba jadi nggak kondusif. Situasi berubah. Dan kadang-kadang di tengah-tengah acara situasi itu bisa berubah ekstrim. Saya pernah nih ambil contoh, ini cerita untuk menggambarkan betapa situasi bisa berubah dan cara mengatasinya adalah dengan memahami siapa lawan bicara kita. Saya waktu itu nge-MC di Bandung, acara musik gitu. Acaranya kayaknya mulainya dari jam 7, selesainya kayaknya jam 11-an. Acara berjalan lancar, saya nge-MC berdua dengan seorang MC perempuan. Kita seru-seruan bercanda segala macam, terakhirnya ada sebuah band. Bandnya cukup terkenal lah. Band ini naik ke atas panggung, terus dari penonton ada yang lempar botol. Nah anak-anak band ini mungkin kesel, mungkin mentalnya lagi nggak asik atau mungkin lagi emosi atau apapun lah, saya nggak tahu. Penonton itu ditarik ke atas panggung, digebugin di atas panggung. Penonton yang jauh kan nggak tahu masalahnya apa ya. Dari jauh mereka cuma ngeliat ada orang, ini di Medan ya, ada orang Medan digebugin sama orang Jakarta. Setelah itu semua botol masuk, wow, semua caci maki itu masuk ke atas panggung. Bandnya turun kan karena nggak kondusif, dipanggil sama Iyo, turun, pada turun semua. Saya lagi kebelet buang air besar. Saya lagi bilang, bentar lagi selesai nih acara nih, langsung ke hotel lah. Tiba-tiba Iyonya bilang, MC naik, iya, lagi rusuh disuruh naik. Nah situasi berubah. Gimana cara mengatasinya? Tergantung bagaimana lawan bicaranya. Dalam hal ini adalah penontonnya.
Saya naik ke atas panggung. Saya naik ke atas panggung jadi ninja. Terus ngeles botol dan segala macamnya. Kemudian karena mereka berisik, saya nggak bisa ngomong apapun. Jadi saya harus nyari sesuatu yang lebih berisik daripada suara mereka. Jadi mikrofon saya todong ke monitor. Kalau nggak beres, monitor tuh ditodong sama mikrofon tuh ngejuit istilahnya. Ada bunyi gitu. Jadi supaya mereka diam, saya todong. Pura-pura nggak diginiin, nanti ketahuan banget mau bikin mereka kesel kan. Jadi saya turunin mikrofon saya, ngejuitnya keras, terus mereka jadi berhenti. Terus saya naik, oh sorry saya nggak sengaja. Terus langsung mumpung mereka lagi diem, saya langsung ngomong, sayangnya padahal band ini tadi bilang sama saya semangat banget untuk manggung di sini. Saya berusaha untuk narik perhatian mereka dengan nunjukin bahwa orang yang barusan mereka timbuk itu sebenarnya suka sama penontonnya. Terus saya ngerti banget mentalitas orang yang ada di kota luar Jakarta. Biasanya orang-orang yang ada di luar kota Jakarta tuh punya mentalitas nggak mau kalah sama Jakarta. Jadi saya bilang, ketika mereka udah diam, saya bilang agak sayang ya sebenarnya rusuh-rusuh kayak gini karena saya tahu teman-teman di Medan kan pasti kesel ya setiap kali ada konser di Jakarta mulu. Padahal kan konser di Medan kan juga kondusif ya teman-teman ya. Konser di Medan kan sebenarnya damai ya. Padahal orang-orang artis luar negeri itu bisa aja datang ke sini. Orang kita baik-baik aja, setuju ya? Setuju. Itu yang tadi ngelemparkan oknum, iya betul setuju gitu. Kita semua damai. Kita semua bisa menjalankan konser dengan tidak rusuh, bisa gitu. Semangat tuh, tepuk tangan dulu untuk wah tepuk tangan tuh. Udah kondusif, saya nengok ke samping, ianya begini, saya panggil bandnya main, semuanya baik-baik aja. Tapi situasi yang berubah itu bisa terjadi kapan aja. Penyelesaiannya akan tergantung sama pemahaman kita sama siapa yang jadi lawan bicara kita. Tadi kita ngomong soal umur, anak-anak, remaja, alay, seumuran dan bapak-bapak. Tapi kalau dalam konsep seperti itu beda-beda. Tapi biarpun beda-beda, kita bisa menemukan kesamaan mereka. Dalam hal ini sama-sama orang Medan. Dan itu adalah karakteristik yang akhirnya saya manfaatkan, saya pakai untuk penyelesaian masalah ini. Jadi yang saya pengen bilang adalah kadang-kadang kematangan dan pengalaman kita menjadi seorang public speaker membantu kita mengasah kemampuan untuk membaca situasi sebelum manggung, di atas manggung, dan sesudah manggung juga. Dan pemahaman kita terhadap siapa yang jadi lawan bicara kita akan membantu banyak hal. Cara kita bicara, cara kita menyampaikan, bahkan cara kita berpakaian, termasuk cara menyelesaikan masalah. Tahu nggak kenapa guru kalau lagi di tengah-tengah ngajar tiba-tiba suka berhenti terus nyebut nama kita gitu. Dia lagi ngajar nih, Panji, bisa jawab nggak? Suka gitu kan? Atau misalkan dia lagi nerangin sesuatu, Panji, mau ngajarin tadi apa? Butir kelima dari sila ketiga. Tahu nggak kenapa? Kenapa guru suka melakukan itu di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan, untuk membuat kita nyimak. Menjaga minat audiens itu penting. Bisa aja kita nggak peduli, tapi nanti kan tujuan kita nggak tercapai public speaking ini. Jadi menjaga minat mereka itu penting. Kita udah bahas berkali-kali untuk melakukan segala macamnya dengan sudut pandang dilihat dari sudut pandang si penonton. Sehingga ketika dia bosan, ketika dia udah mulai longgar fokusnya dan konsentrasinya, udah mulai lepas istilahnya dari kita harus ngelakuin sesuatu. Dan cara paling gampang adalah ngomong ke arah penonton supaya mereka nyimak arah kita. Itulah kenapa guru kita suka di tengah-tengah lagi ngajar nyebut nama. Dia nyebut cuma nama satu anak, satu kelas langsung fokus. Kenapa? Karena satu kelas takut nama selanjutnya yang dipanggil adalah nama dia. Nah, teknik yang sama kurang lebihnya bisa kita lakukan untuk menjaga minat dan konsentrasinya audiens. Sesekali berhenti dari apa yang Anda bicarakan dan balikin ke penonton. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Anda dari tadi saya ngeliat kayaknya Anda semangat banget. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan beberapa topik tertentu? Dan setiap kali kita ngelempar sebuah kesempatan atau membuka pembicaraan ke arah penonton, hampir selalu penonton langsung siap dan fokus lagi ke arah kita karena nggak ada yang mau kelihatan blow on. Mereka mau siap ketika dilempar pertanyaan. Dan itu adalah salah satu teknik yang dasar banget ya, tapi efektif banget untuk kembali menjaga minat audiens.